Hai guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Firdaus, biasa dipanggil Aziz. Saya perwakilan dari kelompok 1 sekaligus moderator. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah media sosial yang berjudul tentang Instagram, tren Instagram dan isu-isu terkini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Seli Badrian Istinati, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah media sosial. Dari materi kami, yang terdiri dari pengertian Instagram, sejarah Instagram, fitur-fitur Instagram, tren Instagram, dan isu-isu terkini. Yuk teman-teman, kita saksikan video presentasi dari kami, dan berikut juga nama-nama dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Abdul Aziz Firdaus. Assalamualaikum, hai, nama saya Alifri Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Permana. Halo, nama saya Laila Nurrohmah. Hai, saya Nurul Najwa Sabila. Hai, nama saya Ogi Fukuhiwono. 2 hours later. A few moments later. Instagram. Apa itu Instagram? Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan di jaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. Kata Insta berasal dari kata instan, sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram. Gimana cara kerja Telegram sendiri? Adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram, yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat dan baik. Oleh karena itulah, Instagram berasal dari kata instan dan telegram. Kita next. Nah, berikut di slide selanjutnya di sini ada pengguna dapat mengakses menggunakan, atau di sini pengguna dapat menginstal untuk aplikasi Instagram tersebut. Yang pertama ada penginstal melalui Apple App Store, yang kedua penginstal melalui Play Store. Kita next. Yang berikutnya ada sejarah Instagram. Menurut Brubenins, berdiri pada tahun 2010, perusahaan Brubenins merupakan sebuah teknologi startup untuk telepon genggam yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya, Brubenins sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile. Namun kedua CEO, Kevin Strom dan juga Mike Krieger, memutuskan untuk lebih fokus kepada satu hal saja. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar. Kita next. Yang berikutnya ada fitur pada Instagram. Yang pertama ada pengikut atau followers. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi mengikuti atau memiliki pengikut Instagram untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram. Juga dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Yang kedua ada mengunggah foto.
Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah foto dan berbagai foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut. Kita next. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ada kamera. Kamera ini sangat penting untuk di aplikasi Instagram. Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan di dalam iDevice tersebut atau di dalam aplikasinya. Pengguna kamera melalui Instagram juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada untuk mengatur perwarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ukuran yang digunakan di dalam Instagram adalah dengan rasio 3:2 atau hanya sebatas berbentuk kotak saja saat diupload feed. Yang keempat ada efek foto. Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah foto dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di dalam foto di iDevice tersebut. Jadi dari efek foto ini, dari Instagram itu mempunyai banyak-banyak fitur yang dapat kita kunjungi dan menarik juga kan. Oke, next berikutnya. Kelima, yang disebut sebagai tanda arroba atau yang dikenal sebagai tanda @. Para pengguna dapat menyinggung pengguna lain yang juga dengan menambahkan tanda arroba atau @ dan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Yang keenam ada label. Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan kata kunci atau keyword. Dengan demikian, bila para pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Yang ketujuh ada geotagging. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna device menggunakan GPS mereka di dalam device mereka tersebut. Geotagging sendiri adalah identifikasi metadata geografis dalam sebuah media, situs, ataupun foto. Dengan geotagging, para pengguna dapat terdeteksi di mana mereka telah mengambil foto tersebut atau di mana foto telah diunggah. Yang kedelapan ada jejaring sosial. Di dalam membagikan foto tersebut, para pengguna juga tidak hanya dapat membagikannya di dalam Instagram saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial lain seperti Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr, and also posters yang tersedia di dalam halaman untuk membagi foto tersebut. Fitur selanjutnya adalah caption. Sebelum mengunggah sebuah foto, para pengguna dapat memasukkan judul untuk menamai foto tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari judul-judul tersebut, para pengguna dapat mengikut sertakan pengguna Instagram lainnya dengan mencantumkan akun dari orang tersebut. Fitur selanjutnya ada tanda suka atau likes. Instagram juga memiliki fitur tanda suka yang berfungsi sama seperti yang ada di dalam Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna lain menyukai foto yang telah diunggah. Fitur selanjutnya ada populer. Bila sebuah foto masuk ke halaman populer yang dimana tempat tersebut menjadi sebuah kumpulan foto-foto dari seluruh dunia pada saat itu, secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah pengikut yang sangat banyak. Fitur selanjutnya ada flagging. Menandai foto dengan sebuah bendera berfungsi bila pengguna merusak
kerjasama dalam pengaduan penggunaan Instagram. Hal ini termasuk bila sebuah foto yang diunggah mengandung unsur pornografi, ancaman, foto curian, atau peniruan. Terima kasih. Tren Instagram. Tren Instagram yang pertama ada konten. Konten yang dipilih bagi warganet adalah yang memiliki estetika bagi rentang usia 18-24 tahun. Konten berperan penting bagi tren marketing 2021 adalah konten yang masih menjadi primadona untuk menghasilkan brand engagement yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada penggunaan Instagram Story. Instagram Story adalah fitur yang dapat membagikan konten selama 24 jam. Popularitasnya saat ini sangat tinggi karena pengguna bisa mendapatkan informasi terkini secara cepat dibandingkan melalui feed. Tidak jarang banyak perusahaan membuat strategi tersendiri untuk fitur ini. Selanjutnya ada social commerce. Social commerce adalah usaha menjual produk secara langsung dengan memanfaatkan media sosial. Pada Instagram, telah diluncurkan Instagram Shopping yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian langsung melalui Instagram. Efek augmented reality Instagram. Filter adalah salah satu fitur Instagram Story yang menjadi favorit banyak pengguna. Berbagai filter unik menggunakan teknologi augmented reality membuat konten terlihat menarik di mata audiens. Kamu bisa membuat filter khusus untuk strategi marketing produk tertentu. Dengan filter ini, kamu bisa membiarkan audiens mencoba produk sebelum membelinya. Selanjutnya, ada campaign untuk mendukung isu sosial. Berbagai gerakan sosial seperti #MeToo hingga #Black Lives Matter menjadi masif setelah pengguna media sosial ikut terlibat. Berbagai brand pun ikut serta menyatakan dukungannya. Menurut Finance Online, tren marketing Instagram ini akan terus berlanjut di tahun 2021. Keikutsertaan brand dalam mendukung isu sosial akan menarik audiens potensial dari kalangan yang mendukung isu tersebut. Selanjutnya ada kerjasama dengan influencer. Influencer adalah metode promosi yang terbilang efisien karena setiap orang-orang yang dianggap influencer bisa mempromosikan pasar yang lebih spesifik. Semenjak tahun 2020, micro-influencer dan nano-influencer telah menjadi bagian strategi marketing brand di media sosial. Isu-isu terkini. Facebook dan Instagram down. Kekayaan Mark Zuckerberg anjlok rupiah 85,5 triliun. Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengalami gangguan pada Senin malam 4 Oktober hingga Selasa 5 Oktober. Hasil pengujian oleh Blipping Computer, server sistem nama domain alias Domain Name System atau DNS milik Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak merespon. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi DNS atau server ketiga aplikasi mengalami masalah. DNS merupakan sistem yang berfungsi menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Sistem ini akan membawa pengguna untuk mengakses situs atau aplikasi yang menjadi tujuannya. Kekayaan Mark Zuckerberg susut setelah mantan manajer produk Facebook, Frances Haugen, mengatakan perusahaan sengaja membiarkan konten ujaran kebencian tersebar di platform untuk mendulang untung. Kenyataannya, Mark mengalami kerugian saat hanya beberapa jam saja hingga mencapai lebih dari $6 miliar atau sekitar rupiah 85,5 triliun. Lanjut ke nomor 2. Isu-isu terkini pada Instagram yaitu sensor konten Palestina di platform Instagram. Ratusan pengguna media sosial menuduh Instagram dan juga Facebook menghapus konten dan akun yang melaporkan kekerasan di permukiman bernama Sheikh Jarrah di Palestina. Sebagai buktinya yaitu salah satu pernyataan yang dapat menjelaskan bernama Rajek dan Muhammad El-Kurd tentang kehilangan postingan dan peringatan tentang kekerasan di pemukiman Sheikh Jarrah. Sampai akhirnya Yasmin Dapat itu membuat cerita pada platform Instagram dengan tagar #Save Sheikh Jarrah. Namun lagi-lagi ternyata disensor oleh Instagram.
Menurut Direktur Organisasi Seven Amlih atau nama kerennya yaitu Arab Center for the Advance of Social Media, Nadim Nashib, mengatakan bahwa penyensoran berada di dua saluran saja, yaitu Instagram dan juga Facebook. Dan menurut organisasi ini, dua platform ini ternyata bekerja sama dengan para Zionisme. Tenang aja ya, Zionisme itu bukan orang-orang yang percaya akan adanya zombie, tapi faktanya Zionisme merupakan gerakan nasionalis Yahudi internasional yang menghasilkan negara Israel di wilayah Palestina. Waduh, jangan-jangan Facebook dan Instagram juga ikut elit. Oke, lanjut ke bagian sensor konten Palestina di platform Instagram. Instagram menyembunyikan tagar hashtag Al-Aqsa dalam bahasa Arab setelah menyensor tagar hashtag Save Sejarah. Instagram dan Facebook tidak menanggapi beberapa permintaan komentar. Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mendesak Israel untuk menghentikan pembongkaran dan penggusuran di Sejarah sejalan dengan kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional. Lanjut. Isu-isu terkini yang terdapat pada Instagram. Ngotot beli iPhone demi bisa pakai Instagram. Konten kreator dan CEO founder Three Days Offline Podcast, Alexandro Rupi, bercerita saat dia ngotot beli iPhone demi bisa menggunakan Instagram. Pada masa itu, penggunaan ponsel BlackBerry masih dominan di Indonesia. Rupi dilema antara meninggalkan BlackBerry yang masih banyak pengguna di Indonesia dengan membeli iPhone yang harganya mahal baginya kala itu. Akhirnya saya bela-belain beli iPhone supaya bisa main Instagram, kata Ruby dalam diskusi daring Bincang Shopee Solusi Galau Rencana Keuangan. Dalam hal ini, Ruby menggunakan sudut pandang berbeda. Dengan membeli iPhone dan bisa mengoperasikan aplikasi Instagram, dia menjadi orang yang paling awal memahami bagaimana cara memakainya. Kesimpulan yang bisa diambil ialah Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang dapat dilihat oleh sejumlah followers dari berbagai dunia dan dapat saling memberikan komentar antara sesama. Instagram juga terdapat tren-tren yang tidak kalah menarik dengan media sosial lainnya, seperti konten yang menghibur dan memberikan informasi, penggunaan Instastory bagi yang suka mengunggah cerita, social commerce bagi para pengguna yang memanfaatkan peluang usaha, efek filter untuk mempercantik foto, dan influencer. Dan tidak lupa adanya isu-isu trending yang terdapat pada Instagram. Wahai sahabat, ada sebuah kebenaran yang sangat pahit bila diucapkan. Sesungguhnya kita belum merdeka. Mereka mungkin hanya mengira kita berdamai secara nyata, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Mereka hanya mengira bahwa sudah tidak ada perselisihan di antara kita, tetapi faktanya kita masih saling menyerang di balik layar. Bagaimana cara mereka melakukannya? Bukan menggunakan senjata api yang di dalamnya penuh dengan sebuah amunisi. Bukan juga menggunakan sebuah belati yang apabila terlempar dapat membuat seseorang mati. Dan juga bukan menggunakan sebuah ledakan yang mampu membuat sebuah kepanikan. Tetapi hanya menggunakan 3 hal, yaitu lisan, teknologi, dan juga informasi. Sadarkah kita, wahai sahabat? Mereka menghilangkan sesuatu yang berharga bagi kita. Tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tidak terjadi apa-apa, namun terasa ada yang hilang. Apakah itu? Yaitu identitas kita. Di saat mereka sudah berhasil mengambilnya dari kita, kita menjadi tidak jauh berbeda dari sebuah botol bekas yang mana hanya dipakai, dibuang, lalu menunggu untuk didaur ulang. Identitas merupakan sesuatu yang menggambarkan diri kita. Lantas akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara mereka melakukannya? Yaitu dengan teknologi tentunya. Apa yang mereka lakukan? Memutarbalikan sebuah fakta. Lalu, apa dampaknya bagi kita? Termakan oleh yang namanya sebuah kebohongan.
atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Dengan kita percaya akan kebohongan tersebut dan kita utarakan ke dalam lingkup yang lebih luas dalam pemaparannya, berarti kita sama saja dengan si penyebar. Seringnya kita melakukan hal tersebut, maka akan berdampak pada identitas kita, yang mana lama-kelamaan kita akan menjadi lebih berani dalam menyampaikan hoax tersebut ke dunia luar. Hanya menyebarkan sesuatu yang kita terima secara mentah-mentah, tidak mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan apabila ternyata terbukti salah, mungkin kita hanya bisa berbicara, "Saya tahu ini dari dia." Salahkan dia, bukan saya. Perkataan tersebut terus terulang sampai kita terjebak dalam sebuah looping, dalam sebuah pengulangan yang dimana tidak akan ada akhirnya sampai seseorang sadar akan perbuatannya yang dilakukan tersebut salah. Dari apa yang tadi saya sampaikan, hendaknya kita harus mengetahui siapa kita sebenarnya. Apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Lalu, sudah bergunakah kita? Bila sudah, maka ulangi pemikiran tersebut lagi, dan lagi. Baik, sekian video presentasi dari Bapak kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum